Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Saya di sini Kalel Muhammad Pratama dengan NIM 130222096 dari kelas SM46 gabungan 01. Mata kuliah Wawasan Global TIK akan mempresentasikan resume saya tentang Scrum Master. Apa sih Scrum Master itu? Sebelum kita ke definisi dari Scrum Master, berikut adalah overview dari materi yang akan kita bawakan. Pertama adalah intro intro to Agile Project Management, lalu ada overview of Scrum Framework, lalu ada role of a Scrum Master, facilitating Scrum events, lalu yang kelima removing obstacles, keenam promoting Agile principles, ketujuh benefits of a Scrum Master. Maka yang pertama di sini Introduction to Agile Project Management. Apa sih Agile itu? Agile itu adalah metodologi yang menekankan pengembangan iteratif, kolaborasi, dan responsivitas terhadap perubahan dalam suatu proyek yang sedang dikerjakan. Tujuannya apa? Tujuannya menggunakan Agile itu supaya untuk bisa menekankan fleksibilitas dan produktivitas untuk mengimprove kolaborasi dalam tim. Lalu untuk Scrum itu apa? Bedanya sama Agile. Kalau Scrum itu frameworknya yang memfasilitasi kolaborasi tim untuk menghasilkan produk berkualitas. Komponen-komponen dalam Scrum itu ada tiga. Sebenarnya bukan tiga, tapi intinya ada tiga. Yang pertama adalah role-nya. Role dalam framework Scrum dipimpin oleh Scrum Master. Itu adalah role-nya. Yang kedua untuk artefak dari Scrum Framework, ada product backlog, product sprint, dan increment. Ini digunakan untuk memastikan proyek dijalankan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di awal dan sesuai dengan scope yang ditentukan. Yang ketiga adalah event. Apa saja event-event dalam framework Scrum? Beberapa di antaranya adalah sprint planning, sprint review, sprint retrospektif, dan ada stand up, daily stand up. Selanjutnya, untuk role dari Scrum Master, tentu saja untuk memfasilitasi proses Scrum dan memastikan tim menjalani proyek sesuai dengan framework Scrum. Tanggung jawabnya di sini tentu saja untuk memimpin tim supaya dapat menjalankan proyek dan menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan timeline yang telah ditentukan, dan tentu saja agar menciptakan produk yang tetap berkualitas, namun dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Maka dari itu, project dapat berjalan sesuai timeline dan budget yang ditentukan, sesuai scope yang ditentukan, dengan uh, sesuai secara efisien dan produktif. Lalu untuk selanjutnya adalah memfasilitasi event-event pada Scrum. Yang pertama adalah sprint planning. Ini adalah perencanaan sprint yang biasanya dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan product owner. Lalu membimbing tim dalam mendefinisikan goals pada sprint selanjutnya. Seperti pada proyek-proyek lainnya, tentu saja kita harus memiliki perencanaan dalam proyek seperti apa proyek ini akan berjalan ke depannya, bagaimana hasil yang diinginkan, dan lain-lain dan lain-lain. Lalu untuk berkolaborasi dengan product owner ini tentu diperlukan agar produk yang kita hasilkan sesuai dengan keinginan klien atau product owner yang menjadi klien kita pada proyek ini. Membimbing tim tentu saja akan membantu efektivitas dan efisiensi proyek yang sedang dijalankan. Karena dengan membimbing tim, tim akan memiliki pemahaman terkait hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari. Lalu yang kedua untuk daily stand-ups. Ini adalah seperti mentoring atau pemantauan, di mana Scrum Master akan memastikan meeting yang singkat namun efisien dan berfokus pada progres, hambatan, dan plans. Daily stand-ups ini seperti meeting, tapi harus dilakukan secara singkat dan efisien. Dan meeting ini biasanya harus difokuskan pada progres. Progres apa saja yang telah dibuat, bagaimana hambatan-hambatannya, dan rencana ke depannya dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada, dalam menyelesaikan
produknya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah sprint review. Sprint review jelas seperti namanya, ini untuk mereview hasil kerja tim bersama stakeholder. Stakeholder yang memiliki wewenang dan memiliki hak pada proyek ini. Atau kata lainnya adalah klien kita. Kenapa harus dilibatkan stakeholder dalam sprint review? Ini untuk memastikan stakeholder atau klien-klien kita mengerti, memahami, dan mengetahui detail dari proyek yang kita kerjakan. Seperti timeline-nya, budget yang digunakan, lalu hambatan-hambatan yang dialami, itu semua stakeholder juga harus tahu agar eh, agar mengetahui kesesuaiannya dengan perencanaan di awal. Lalu ada improvisasi untuk sprint selanjutnya. Kenapa harus ada improvisasi untuk sprint selanjutnya? Karena dengan improvisasi kita dapat memilah apakah sprint yang sudah kita lewati itu sesuai dengan keinginan kita dan kesepakatan di awal atau belum. Lalu bagaimana kalau misalnya belum? Apa yang harus diubah? Apa yang harus dilakukan untuk mengimprove sprint yang kita jalankan ke depannya untuk menekankan efisiensi dan produktivitas tim dalam proyek ini. Begitu. Maka dari itu diperlukan improvisasi untuk sprint selanjutnya. Selanjutnya adalah removing obstacles. Seperti namanya, kita tentu perlu menghilangkan, setidaknya melewati tantangan-tantangan yang ada dalam proyek dengan cara yang pertama adalah identifying impediments. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi batasan yang menjadi halangan produktivitas, seperti misalnya halangan terhadap waktu, efisiensi waktu terkait proyek yang dilakukan. Misalnya pada suatu tenggat timeline sepanjang 3 hari diperlukan untuk menyelesaikan 3 task. Namun ternyata dalam 3 hari itu hanya 2 task yang selesai. Kita harus bisa mengidentifikasi apa yang salah dari timeline ini atau dari proyeknya. Mengapa hanya 2 task yang selesai dalam timeline yang telah ditentukan, sedangkan pada perencanaan dapat menyelesaikan 3 task. Lalu yang kedua adalah common obstacles atau tantangan-tantangan yang biasanya ada atau terjadi, seperti masalah teknis, kekurangan sumber daya, atau ketergantungan eksternal. Masalah teknis di sini bisa melibatkan misalnya koneksi internet tim yang buruk, atau sumber daya hardware yang tidak mumpuni, atau ketersediaan tim atau anggota tim yang bekerja secara efisien namun tidak bisa hadir atau sebagainya. Lalu kekurangan sumber daya di sini bisa jadi seperti kekurangan anggota tim untuk menyelesaikan menyelesaikan proyek. Lalu ada ketergantungan eksternal, seperti misalnya kesepakatan dari stakeholder atau persetujuan dari pihak-pihak lainnya. Bagaimana untuk menyelesaikan ini? Solusinya adalah kita dapat berkolaborasi dengan stakeholder. Lagi-lagi, berkolaborasi dengan stakeholder ini akan membantu tim untuk memahami dan mengetahui apa yang diinginkan stakeholder, bagaimana stakeholder itu menginginkan proyek ini dapat selesai, atau produk akhirnya seperti apa, dan ini akan mengurangi kebingungan yang dimiliki oleh tim sebelumnya, misalnya dalam menyelesaikan proyek. Lalu yang kedua, kita dapat menyesuaikan prioritas dan sumber daya sesuai kebutuhan. Misalnya, task yang berat harus diselesaikan di awal agar tidak memberatkan di akhir. Maka, task yang berat ini dapat diselesaikan dengan waktu yang setidaknya lebih panjang. Dan ketika ini sudah selesai, kita hanya perlu menyelesaikan task-task lain yang sifatnya lebih ringan. Gitu. Selanjutnya, mempromosikan prinsipal agile, promoting agile principles, agile cultures. Tentu kita perlu menekankan fleksibilitas dan improvisasi. Kenapa? Karena jelas tadi seperti yang sudah saya sampaikan, agile ini akan menekankan fleksibilitas dan improvisasi dalam proyek. Dan ini memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara terbuka terhadap seluruh anggota tim, stakeholder, dan Scrum Master itu sendiri. Lalu langkah kedua
adalah training dan coaching atau pelatihan. Eh, Pelatihan di sini dilakukan bisa seperti seorang Scrum Master menjadi mentor dalam mempromosikan Agile. Singkatnya seperti pelatihan bisnis atau pelatihan apa, namun ini adalah pelatihan framework Scrum yang dimana mengusung prinsipal Agile. Lalu apa saja keuntungan menjadi Scrum Master? Tentu yang pertama adalah efisiensi. Ini memuluskan alur pekerjaan dan meningkatkan efisiensi tim dengan menggunakan Scrum. Lalu yang kedua moralitas, uh, mendorong moralitas tim dengan menyediakan dukungan dan menghilangkan halangan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu kualitas, di sini kita dapat memastikan produk berkualitas tinggi dapat dihasilkan dengan menggunakan Scrum yang dipimpin oleh Scrum Master. Lalu kepuasan pelanggan atau klien yang terjaga dengan kita menyampaikan progres atau hasil secara reguler, secara rutin. Kesimpulannya, Scrum Master sangat berperan penting dalam memastikan implementasi Agile yang benar dan sesuai, tentu dengan framework Scrum. Lalu call to action di sini untuk mendorong dan menarik banyak pihak untuk menggunakan Scrum dan menjadi Scrum Master untuk menjalani proyek secara lebih dinamis dan produktif. Sekian presentasi tentang Scrum Master. Terima kasih.